kedua kancil mahjaya dan mamati kehidupan si berhenti barang memang paralel min afdil alal khos. Jadi sholat kan merupakan induk daripada ibadah karena ada tidak Rasulullah afdalul faraidi as-salatu afdalun nawafili as-salatu. Artinya pegawai wajib si paling afdal adalah sholat. Pegawai wajib apa sunat si paling afdal adalah sholat sunat. Berarti kalimat nusuk, nah, yang paralel nusuknya mustarak lafzi. Ini berarti ibadah segala macam ibadah, tak tepat tiba sholat. Kemudian ini nusuknya artinya haji, haji. Dan disebutkan manasik haji. Para belajar manasik haji. Manasik sebenarnya kalau haji itu sendiri maksudnya. Apabila maksud manasik haji, dia termasuk idofat bayaniyah. Idofat bayaniyah. Jadi lamun kembali makna nusuk adalah termasuk ibadat lebih umum daripada sholat. Sehingga ini sholat doang kita maksud dalam doa kita ini lagu suatu ibadah. Jadi ibadah khos ada ibadah am. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku adalah milik Allah terus kalian alam. Apakah maknanya apa hidup syariat, mati syariat, atau mati tarekat, hakikat dan marifat? Satu Allah doang menguasai lillahi rabbil alamin. Milik Allah terus kalian alam. Sehingga ngayalah termasuk inspirasi daripada kitab lahu malia walahu. Milik Allah apa sih sedang arak le kita di apa secara dia dalam arti kita ditebang apa-apa, ditebang apa-apa karena selaku adalah milik Allah. Namun teristilahan bahwa kita arak, maka arakannya secara syar'i, secara majazi, secara hakikat adalah diarak karena berasal diarak dari diarak malik di dunia ini. Nah, apakah kehidupan dunia, kematian dunia termasuk selaku termasuk dunia akhirat adalah lillah, milik Allah Ta'ala doa. Sehingga bebas Allah Ta'ala ngatur itu di saat hidup dan ngatur itu di saat mati. Jadi bebas. Kita hanya sekedar menjalani apa sih taatur si Allah Ta'ala. Maka memang ya tahu bahwa ya makna daripada ucapan Ibnu Athaillah arah nafsaka anitanfir, istirahatkan diri daripada mengatur. Sehingga lamun mengatur diri ini lelah, memang melelahkan. Nah adapun lamun dengan isi nyerah diri di Allah Ta'ala, belum bisa tatur lah. Dia dapat peduli, belum bisa tatur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa? Karena lamun mengatur diri boleh jadi kadang-kadang dia pada kerja pengaturan Allah. Ya, kalau sering sekali kecewa itu. Namun dia ingat bahwa dia merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, inilah makna daripada inna salati wal nusuka wa yamati rabbil alamin. Jadi kehidupan dunia, kehidupan akhirat satu di sini Allah Ta'ala yang. Terus di surga misalnya kan arah hak kita untuk menikmati surga. Apakah masih tetap anggap di neraka lalu di surga misalnya? Tetap anggap di neraka, tetap anggap panas. Nah, karena apa? Karena surga makhluk kehidupan di surga itu termasuk masih tetap atur si Allah Ta'ala. Dia tetap memiliki kebebasan untuk mengatur diri walaupun ada dalam surga dalam segala keadaan. Misalnya apa? Ini kan dia tahu mana di dalam surga misalnya. Maka di dunia karena sakit misalnya dia tahu mana, dia tahu minum. Apakah ini tidak tahu mana, dia tahu minum? Ini. Namun apa makna daripada wafiha mata stahil ampusnya membentuk ada di dalam surga itu apa sih mulai tamek mau, apa sih endeng mek pasti tidak mau. Nah
Jadi kalimat tasdahi dan tada'un ini menunjukkan bahwa kalimat tada'un pertama sekali berarti masih ada hal-hal isi dan bebas kita dan memperolehnya tanpa kita teratur si Allah Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya kehidupan dunia, kehidupan akhirat tetap adalah milik Allah. Memang pertama kan al-hukmu yadul ma'ilati wujudan wa adaman, bahwa hukumnya beredar sesuai dengan alasan. Apakah alasannya tentang syiar atau tentang dinar, sehingga dulu disebutkan misalnya kami ke pribadi haram merokok, gue rasa merokok 4 bulan sakit. Nah, mungkin selain justru masih perlu, namun dia merokok dia tahu sembahyang. Jadi orang nggak kenal sana rokok ni kan. Jadi orang nggak kenal rokok ni. Dia mana rokok, jadi dia khusus sembahyang merokok ijulu. Berarti mana yang timbul wajib lagi bahwa wajib. Nah kemudian memang pembeda le isi Dewan Masjid mengharamkan merokok di masjid. Karena silan firman Allah Subhanahu wa taala sina sa'irallah. Apa ini ayat Al-Qur'an? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya dalilah. Saya menghormati lambang-lambang Allah, syiar Allah berarti ya taqwal qulub. Berarti mafhum mukhalafahnya dalam merokok di masjid dia depan dia menghormati syiar Allah. Jadi menghormati syiar Allah berarti kesan adalah meremehkan syiar Allah yang dia haraman. Apakah seluruh masjid maksudnya? Apakah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi doang misalnya? Nah, memang tergantung daripada ijma para ulama, sehingga arah masih dengan isi kadang-kadang di ngerokok pun masjid, apa di masjid pun ngerokok misalnya waktu acara kawinan terlalu ngerokok ulang asbab. Nah apakah yang ngotorin halin di sana? Namun memang talwis misalnya mengotori, maka niscaya ngelor pun kadang-kadang ini dan mengotori ngeloran nasi. Lalu si penting adalah niatnya. Namun marah bro kan arah masih pelan guru. Tentu memang alam dia ngerokok dia putih lancar berapa? Muka kita putih lancar sambil ngerokok. Cara lain dengan kadang-kadang sampai ia jadi ukuran dalam ngaji. Lamun gue ngerokok belah ngaji. Lamun dia man gue ngerokok dia belah ngaji karena dia sedang jadwal, dia sedang rokok jadi ukuran. Hikmah yang terkandung di dalam setiap gerakan sholat kita, di dalam berdiri, tumakninah ataupun sujud. Apakah ada di sana terkandung hikmah supaya kualitas sholat kita ini menjadi lebih baik dari sebelumnya? Memang di dalam tarikh tasyri' istilahnya, tarikh tasyri' artinya sejarah pensyariatan, keterangan suatu ibadah ini yang berdaya hikmah mulai dengan wudu, mulai dengan wudu apa hikmah besok ima, apa hikmah berkemumur, apa hikmah nama gaiti paidong, apa hikmah semua terus termasuk hikmah ngangkat ima di waktu si Ali Arab itu bicara ngangkat ima di waktu Rasulullah. Di dalam kita sebuah dia contoh bicara hadis tentang hikmah angkat lima terus termasuk berdiri tegak. Nah, dalam kesimpulan secara menyeluruh bahwa sembahyang isi nunduk nungki urus no
adalah merupakan filosofi daripada kehidupan. Bahwa kehidupannya adalah memang kita berbaurus. Anaknya mungkin nanti Assalamualaikum berarti mengakhiri hidupnya dengan kesejahteraan dalam keadaan Islam. Nah, jadi termasuk masih segala program hidup membintan nanti berakhir program isi laksanakan dengan selamat. Salah satu contoh misalnya ya waktu isi tokoh lah dulu tokoh tasawuf. Nah waktu duduk iftiros berbeda kerja dulu tawaruk. Di waktu iftiros berarti kan naik ke si kiri ke tokoli. Apa arah dia naik kiri, lapak naik kiri itu? Pasti arah ini organ-organ isi berkaitan ke jantung untuk kesehatan jantung. Dan jadi lapak naik ini ya tokoli, bongkornya justru dekat lihat apa namanya tanah lah itu. Dekat tanah ini udah hikmah. Baik hikmah dari segi kesehatan maupun hikmah daripada keagamaan. Kemudian lewat itu duduk tawaruk, lewat tawaruknya justru tongkel tergeletok di pak tanah, di berganjal isi tampak naik arah hikmahnya. Terus menganjengkan naik si kanan dengan cara menghadapkan putun-putun gerigit naik menghadap kiblat. Nah ini menunjukkan bahwa pertama cara keagamaan adik selapu anggota dia menghadap kiblat, dan si kedua berkaitan dengan kesehatan karena putun gerigit naik ke si kanannya arah kaitannya kanca jantung dan banyak kaitan-kaitan. Jadi selapu mulai kemana. Nah kemudian waktu sujud misalnya dia sunatan sujud sesuai dari segi kesehatan, maka darah siaran otakmu ini sirkulasinya menjadi lancar dengan arah penyentuhan kening. Dia tahu ke sujud itu dalam waktu cukup monet. Makanya sebabnya di waktu tasawuf akhir, pilu-pilu masih berubah. Mulai dalam patul mu'inok kan, mulai dengan saja dua ciri dari halak kawasaka samamu sampai kepada belu dudun. Nah berombok malik doa lain. Nah si lazim terbaca macam lah jadi bentuk pertama Rabbi anni masanya dulu wa arhamur rahimin itu kali. Kemudian illa rahmatan lil alamin, illa rahmatan minal mata'alil itu kali. Kemudian ihdinas shiratal mustaqim itu kali. Nah ya terus nanti ngangkat bila perlu tumbuk lagi dengan doa-doa Allahumma inni salamtu nafsi zaman kasir malaiz yang kedua ila anta faqul maghfir min liqarhani innaka ghafurur rahim. Allahumma inna as'aluka taubatan nasuha wa husnul khatimah wa ridha wal jannah. Jadi ada mungkin seukuran ucapan kalimat thayyibah ya ukuran deketan telakar le tempat sesujudan. Maka diharapkan sirkulasi darah secara otak akan lancar. Tambah sirkulasi darah di otak lancar, maka ini akan lancar. Ini hikmah-hikmah dari kesehatan. Nah kemudian bahkan pesertai si penelitian bahwa sembahyang berjamaah dengan meluruskan toak batu ini saling kait-mengkait, sehingga aura daripada si sugul dengan kita ini terserap isi selainan akan menimbulkan suatu kesejukan, sehingga lamun arah dengan masih gelisah di waktu sholat berjamaah berarti ada memang khusyuk. Lagu-lagu kaji tenang, adem, menikmati. Ya banyak dari setiap gerakan baik atau nganjeng berdiri tegak, kemudian ngangkat ibadah takbiratul intiqal di 10 batu itu termasuk ya kemudian hikmah doa. Jadi dinarak dia kemudian hikmah pegangan sholat. Nyambung seperti dulu sengaja ataupun tidak sengaja nih untuk melancarkan sirkulasi dalam ini kan terkadang kalau terukur nih kalau tidak kan sengaja dan nih coba marah suruh dia niatan ada lemes itu pokoknya lillah lah tentang hikmah daulah Allah mengatur dia. Jadi
setiap gerakan dalam sholat dia udah hikmah, lalu dia niatan untuk apa? Memperoleh hikmah. Jadi niatan. Karena memang menurut penelitian para ahli olahraga waktu dulu, nek nara gerakan isi nek beri yang resiko kecuali gerakan sholat. Misalnya gerakan lekak jamak marantan jalan biasa, ada dong resiko. Namun gerakan sholat ya sampai 400 rakaat sholat dinara resiko. Dinara marantan silakuan pada ada yang saleh lain termasuk Imam Junaid al-Baghdadi 400 rakaat sholat tidur. Nabi dari jadi Rasulullah ini kaidah Ma'ala tibul wajibu ila bihi bahwa wajibun. Pada situ bisa pilih dia. Wah, mana rokok? Nah, beli rokok juru dia dihus. Sementara musuh ini kan sangat perlu ngerokok lah dulu aneh. Bisa sebiji Marlboro. Insya Allah tenang. Akhirnya maka wajib ngerokok juru sedikit. Nah, dikira. Ya, dan boleh pelak nih sih, berani luar nih. Ya Allah, memang ada nikah. Bau berani kau bicara hukum, mau bicara hukum. Iya wajar dalil. Kecuali memang maklam dan artinya dengan istri dengan buang 1000 dalil budaya aliasan untuk dengan buang. Sebaliknya dari singan buang 1000 dalil dengan buang. Nah, si hadir ke dalam diri ini orang memang kan sebenarnya kesimpulannya adalah al-quwah, kekuatan. Nah, lalu nanti hakikat daripada kekuatan ini apakah roh, apakah darah, apakah sinar, apakah jadi segala potensi syarat menimbulkan kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kuwatullah hadiratun ila kuwatil khalqi. Artinya kekuatan Allah isi hadir oleh kekuatan daripada makhluk. Sehingga hakikatnya sebagai kekuatan Allah. Nah, kemudian yang sumber daripada kekuatan pertama Allah. Tahu dulu SWT apakah jasad jasmani si penghidat atau rohani. Tetap perpaduan dalam arti roh pun ini loyo apabila dia terdukung si awak akan ini loyo apabila didukung si roh. Sehingga kesimpulannya adalah yang diistilah istilahnya nurani rohani. Nurani itu kan minus nama Allah. Jadi nur Allah dan roh Allah. Cuma idopatnya lah idopat tasrifiyah. Dia merupakan idopat milkiyah di mana idopat asal. Jadi tasrifiyah ini karena idopat kan mengandung 2 arti, menunjukkan asal, menunjukkan milik, dan menunjukkan pemuliaan. Ya. Dari nurani, rohani, jasmani, nini nubang, jasmani. Artinya Allah. Jadi selaku milik Allah. Memang istilah-istilah ya. Jadi malah sebelum asal Rohalki Muhammad nurani berarti nurku kan, kemudian rohku, kemudian jasadku, kemudian insannya termasuk perpaduan antara jasmani dan rohani. Memang istilah Rabbani dari Rabbanino iya masuk bro pemangsaan istilah-istilah sehari marifat dan cuma ahli marifatnya kadang-kadang ya mendapatkan
syarat dan bisyarah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu.